Halo, welcome back to channel Trader Retail, channel yang selalu membahas saham-saham di bursa efek dan pastinya menganalisa secara objektif. Di video kali ini kita akan membahas saham farmasi lagi nih ya. Jadi setelah kemarin beberapa hari ini, mungkin seminggu terakhir ini ya, seminggu terakhir ARB berturut-turut eh, dan juga sih saya melihat banyak juga postingan-postingan teman-teman yang nyangkut di atas nggak bisa jual gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Jadi pertama ya kalau saya lihat sih eh, jangan yang pertama ya, psikologinya harus tenang ya, jangan FOMO ya. FOMO itu adalah fear on missing opportunity, jadi takut ketinggalan ya. Jadi harganya naik kencang, takut nggak dapat untung, takut ketinggalan, takut nggak dapat barang gitu ya. Akhirnya kejar harga pucuk, HK pucuk gitu ya, beli harga di atas. Ujung-ujungnya ketika harganya dibanting ke bawah ya kita juga yang akhirnya nyangkut kan di atas. Apalagi kalau buat teman-teman yang belinya pakai uang panas ya, uang tabungan, uang arisan, uang PKK, atau bahkan sampai ada yang minjem uang gitu ya dari pinjol. Tuh ada beberapa yang saya lihat pakai uang pinjaman online. Itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman, karena prinsip utama kalau teman-teman ingin terjun di pasar saham adalah selalu gunakan uang dingin ya, karena saham itu adalah high risk high gain gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini sih sebenarnya ya teman-teman, ada efek bubble yang terjadi di saham kita ya. Jadi apa itu efek bubble gitu ya. Jadi efek bubble itu ya, bubble kan gelembung gitu kan. Gelembung semakin besar, semakin apa dia besar terus pecah akhirnya gitu. Jadi definisi sederhananya dari saham efek bubble itu adalah ketika suatu harga ya, harga saham atau perekonomian atau apapun itu, harga suatu saham naik sangat tajam ya, naik sangat tajam cukup jauh melebihi kekuatan fundamentalnya gitu ya. Jadi misalnya nih, harga sahamnya naik ratusan persen, tetapi saham ini secara fundamental itu sebenarnya kurang baik gitu ya. Ya tentu saja saham ini ketika dia naik terus, dia akan mencapai suatu titik di mana bubble itu akan pecah dan terjadilah penurunan yang sangat tajam itu ya. Ini salah satunya di saham farmasi ini teman-teman ya. Gitu. Karena kalau kita lihat saham farmasi ini sudah meningkat dari harga sekitar 1.100-an hingga puncaknya itu di harga 7.000 ya. Di harga 7.000 dia sudah meningkat sebanyak 530%. Itu luar biasa sekali ya. Hanya dalam waktu dari kapan nih? Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5,5 bulan. Hanya dalam 5,5 bulan dia meningkat sebanyak 530%. Itu kan sudah nggak masuk akal gitu kan. Sementara kalau kita lihat secara fundamentalnya sendiri, saham KF ini sebenarnya bukan saham yang kalau kita katakan berfundamental yang baik gitu ya. Profitnya juga nggak terlalu baik, DER-nya juga agak tinggi gitu. Intinya secara fundamental saham ini kurang baik lah gitu. Nah artinya ya itu tadi, ini adalah efek bubble gitu ya. Tuh teman-teman ya, oke lah. Itu mungkin briefing singkat, bukan briefing sih, tapi ya itu tadi diskusi pembukaan lah ya teman-teman. Jadi berikutnya mudah-mudahan teman-teman apalagi yang baru bergabung di pasar saham belajar ya, jangan pernah menggunakan jangan pernah menggunakan uang panas. Lalu selanjutnya jangan pernah kejar harga tinggi gitu ya. Tunggu aja ketika nanti dia koreksi ya. Saham itu pasti koreksi sehat ya, nggak mungkin dia nggak koreksi. Dan kalau dia misalnya naik tinggi tanpa dibarengi koreksi sehat, dia pun akan terjun bebas dengan cepat sekali. Ya contohnya ini tadi KF, Inaf ya, terus yang lain ada BBKP, ada Agro, lalu ada lagi apalagi itu BRIS ya, Antam juga gitu ya. Mereka akan koreksi juga gitu. Oke ya.
Oke, mungkin kita bisa mulai dulu saja lah saham KF ini. Jadi udah ARB 1, 2, 3, 4. Ini ARB enggak? Iya 5. Udah 5 hari berturut-turut, bukan 5 hari sih, tapi 5 hari perdagangan lah ya, dipotong Sabtu Minggu. Jadi udah 5 hari perdagangan dia turun ARB gitu ya. Jadi bersyukurlah teman-teman, sekarang ARB masih 7% ya. Kalau kita yang generasi angkatan lama, ARB itu 1 hari bisa sampai 25%, bayangkan itu ya. Jadi bersyukurlah. Namun demikian, mari kita lihat terlebih dahulu untuk analisa teknikal dari saham Kimia Farma ini sendiri ya. Nanti kita bahas satu-satu deh semuanya ya. Nah, secara teknikal sebenarnya saham ini juga masih dalam fase uptrend ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya sih, kalau kita lihat sebenarnya sangat cantik ya secara teknikal ya. Secara teknikal saham KF ini setelah dia sideways cukup lama di sini ya. Di sini kan dia sideways nih ya. Di sini dia sideways kurang lebih 5 bulanan ya. Iya 5 bulanan. Nah, di sini dia baru uptrend dan meningkat cukup tajam gitu ya. Sebenarnya secara teknikal ini sudah cukup bagus ya, masih oke ya, masih oke. Ini dia membentuk swing low, ini swing high, ini swing low, ini swing high lagi, dan dia membentuk swing low di sini ya. Dan secara teknikal harga penutupan hari ini di 4.900 itu sudah menyentuh garis support trend line ya. Jadi bedakan, bukan support chart tapi support trend line. Jadi ini adalah trend line-nya ya. Ini adalah, jadi dia udah nyentuh support trend line. Harusnya sih besok retrace ya. Harusnya besok mantul, mudah-mudahan kita harapkan ya. Dan saya pun cukup yakin kalau misalnya saham Kimia Farma akan naik besok ya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Oke, kenapa alasannya saya cukup yakin dia bakal naik? Pertama ya jelas karena dia sudah menyentuh support trend line ya. Support trend line-nya udah kena, mestinya dia mantul ke atas besok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di sini, sejak dia ARB itu volumenya rendah ya. Volumenya kecil, sementara ketika dia fase akumulasi di sini ya 3 hari itu volumenya tinggi. Oke ya, kalau teman-teman perhatikan juga sih sebenarnya di sini itu agak mirip-mirip dengan kejadian di bulan Agustus lalu ya. Jadi di bulan Agustus lalu pun terjadi hal yang sama, saham yang loncat tinggi, terus dia turun cukup dalam ya. Ketika penurunan itu terjadi, ketika dia naik terjadi dibarengi dengan volume yang tinggi, jadi terkonfirmasi ya. Namun ketika dia koreksi cukup dalam, volumenya kecil di sini ya, di sekitaran sini ya. Nah, lalu ketika dia naik dibarengi dengan volume yang tinggi. Nah, selama dia sideways ya, sideways di sini ya. Sideways di sini itu volumenya cenderung kecil ya. Teman-teman perhatian ini di sini. Tuh ya, volumenya cenderung kecil. Itu ya. Nah, volumenya cenderung kecil, barulah ketika dia naik dibarengi volume tinggi, dia sideways cenderung ya minor downtrend, dia volumenya kecil, naik volume tinggi, ARB berjilid-jilid, volumenya rendah ya. Jadi mudah-mudahan sih besok harapan kita ya, juga harapan saya saham ini akan mantul ke atas ya gitu. Mudah-mudahan lah. Itu alasan kedua gitu ya teman-teman ya. Oke. Lalu kalau misalnya dia naik, nanti alasan ketiga saya kasih tahu lagi ya, karena hubungannya nanti sama analisa bandarmologi. Kita selesaikan dulu yang analisa teknikal ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini, kalau dia mantul ke atas, maka berapakah target kenaikannya? Sebenarnya kalau kita mau analisa cepat sih ya, ini bisa kita jadikan target resistensi ya, ya kan? Di gap atasnya udah langsung aja tuh 6.475. Tapi agak riskan juga kalau kita menargetkan langsung setinggi itu ya. Kenapa saya katakan agak riskan ya? Karena pertama saya agak yakin sih sebenarnya harga sahamnya mungkin akan dikocok dulu ya. Maksudnya tuh dinaikkan turun dulu ya, naik turun dibuat roller coaster
supaya yang retail deg-degan, mungkin yang masih punya barang yang nyangkut di atas udahlah cut loss aja daripada dibawa makin turun, akhirnya cut loss sewaktu dinaik turunkan ya. Dan ada kemungkinan juga saham ini akan dibawa sideways terlebih dahulu ya, karena kalau kita lihat di sini setelah dia naik turun, di sini sih langsung naik lagi ya, tapi di sini dia dibuat sideways dulu, turun baru ledakan naik, baru setelah itu dia dibuat sideways dulu, baru naik lagi gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan sih. Pertama dia retrace langsung lanjut uptrend. Kedua dia retrace tapi dia cenderung sideways saja ya, sideways di area sini gitu ya. Oke, di area kotak apa nih ya? Kotak oranye kali ya, atau warna peach ini ya. Oke, kurang lebih itulah ya. Sideways dulu di area sini gitu ya, atau mungkin bisa lebih rendah lagi mungkin ya, atau ya. Oke, sekitar situ ya kurang lebih. Jadi kalau kita mau cari resisten terdekatnya sih teman-teman, kita bisa mungkin kita bisa cari dulu ya, candlenya kita ubah candle 4 jam untuk melihat area konsolidasi yang lebih jelas ya. Sebenarnya sih di sini udah terlihat sih, tapi terlalu dekat dengan arah arah harga ARB-nya. Kita coba tengok dulu di candle 3 jam, mungkin bisa sih. Belum terlihat, atau kita coba candle 1 jam dulu deh yang lebih kecil. Oke, candle 1 jam di sini terlihat ya teman-teman. Di sini terlihat ada area supply and demand yang cukup stabil ya. Area supply and demand yang cukup stabil. Lalu di sini sebenarnya ada di area 5.900, tapi coba kita konfirmasi dengan candle yang lebih kecil. Oh ya benar, di sini ada ya di area 5.900. Di sini pun bisa menjadi target resisten ya. Oke. Lalu yang terakhir itu jelas di sini nampak sih, ini area resisten juga nih ya. Ini area resisten juga. Oke. Oke ya, jadi candlenya kita balikin dulu ke candle harian. Nah, nampak kan teman-teman? Jadi ini adalah area resisten dari saham KF setelah ARB 4.900 hari ini ya. Jadi ini pertama hanya buat teman-teman yang mau melakukan spekulatif buy ya. Ini tidak disarankan buat yang takut-takut ya. Jadi yang spekulasi aja, yang spekulasi buy di harga 4.900, TP-nya di area 5.300. Mungkin kita buat dulu aja ya. TP pertama bisa di 5.300, lalu selanjutnya di area 5.800 ya. Oke, itu untuk target resisten dari atau target TP dari saham KF. Lalu gimana kalau misalnya dia kalau dia turun lagi gitu ya. Kalau dia turun lagi ya udah, berarti support selanjutnya harusnya di area sekitar sini ya, di area 4.500-an gitu ya, di area 4.500-an ya. Kalau kita lihat sih oke, kalau misalnya di ARB berapa? Kita coba hitung dulu sih. Saya belum hitung malah. 4.900 dikurang ARB lagi 7%. 4.557 ya udah, kurang lebih di sini memang ya. Oke, jadi kurang lebih di situ. ARB kalaupun besok nanti melanjutkan ARB ya dia di support selanjutnya gitu ya. Oke, itu untuk trading plan saham KF gitu ya. Oke, jadi mungkin kita juga bisa ukur risk and reward dari saham KF ya. Jadi kalau saya berasumsi ada teman-teman yang serok bawah hari ini ya. Jadi itu asumsi saya ya. Jadi dari asumsi dari harga ARB hari ini menuju ke resisten 1 itu ada potensi profit 8% ya. Potensi rewardnya ya, reward 1 itu 8%. Kalau dia breakout ya menuju ke 5850, maka ada potensi reward 19%. Ya. Ada potensi reward 19%. Lalu seandainya kalau dia terus lanjut naik ke atas, maka potensi reward selanjutnya ada di level 32%. Nah, itu teman-teman ya. Oke, itu untuk potensi reward. Lalu bagaimana dengan potensi loss ya? Potensi loss jelas saja pasti di harga ARB lah ya, minus 7% gitu.
pasti minus. Tadi 4575 ya. Oke, 7%. Ya udah, di harga ARB 7% minusnya. Gitu ya. Itu untuk potensi loss. Ya, jadi kembali lagi saya katakan, saya ingatkan ini hanya untuk teman-teman yang mau spekulasi buy gitu ya. Yang nggak kuat nggak usah, ya nggak apa-apa. Oke, itu untuk trading plan dari saham KF gitu ya. Nah, tadi kan saya sampaikan nih, kalau saya secara personal cukup yakin lah ya, mudah-mudahan besok saham ini akan mantul ke atas ya. Akan mantul ke atas setelah 5 hari berturut-turut ARB, ya mudah-mudahan dia bisa mantul. Kenapa bisa mantul? Tadi saya sudah sampaikan dua alasan. Secara teknikal dia sudah menyentuh menyentuh support trendline. Yang kedua juga volumenya kecil, jadi mudah-mudahan akan dikerek lagi. Yang ketiga dari sisi bandarmologi ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini dari segi bandarmologi sebenarnya dari harga ARB kemarin ya, dari harga ARB tanggal 13 Januari kemarin itu terjadi memang di sini entah panic selling atau apalah ya. Ya ini panic selling sih, PD itu brokernya apa sih? Broker retail, ada bandar juga sih di situ sebenarnya ya. YP itu yang suka bantengin harga. Tapi yang unik di sini selama ARB 5 hari berturut-turut ini terjadi akumulasi yang sangat besar oleh MG ya. Terjadi akumulasi yang sangat besar oleh MG dan CP, terutama oleh MG lah ya. Jadi dia tampung ya, dia tampung cut loss dari para retail ya yang udah cut loss, dia tampung dengan rata-rata harga 5.300. Jadi sebenarnya teman-teman harga rata-rata bandar itu di 5.300 bentar ya. Jadi ini adalah harga rata-rata. Oh ya udah nih. Oke. Ya udah ini. Jadi harga rata-rata bandar ya atau harga rata-rata institusi yang mengakumulasi KF itu ada di resisten 1. Jadi sebenarnya teman-teman punya kesempatan kalau mau misalnya dia nanti besok rebound, paling enggak bandarnya kan balikin modal nih ke 5.300, jadi seenggaknya bakal dikerek ke 5.300. Syukur-syukur dia cari untung, harganya bakal dinaikin lagi. Nah, gitu sederhananya sih seperti itu teman-teman untuk saham KF ini ya. Gitu. Oke, itu tadi alasan ketiga ya, karena kalau kita lihat pun beberapa hari ini harga akumulasinya di 5.300, 5.500 ya. Kecuali ini AO tuh di 5.000, tapi yang lain rata-rata 5.300 ke atas semua, 5.500 ke atas semua ya. Kita tengok yang top 3 ini aja lah. Oke, top 4 pun nggak masalah ya. Top 3, top 4 lah, atau dua ini aja deh yang paling signifikan ya. Yang paling signifikan ini kan terasa banget nih akumulasi ya. Jadi dia harga rata-ratanya 5.300 hingga 5.500. Jadi punya kesempatannya sangat besar sekali, kecuali mungkin besok bandarnya memutuskan untuk buat ARB lagi ya. Dia buat ARB lagi, jadi bakal turun ke area 5.000, 4.000. Dia akan turun ke area 4.500 ya, di sekitar sini dia bakal turun ya. Tujuannya apa? Ya jelas tujuannya supaya average-nya bisa lebih rendah lagi, sehingga ketika nanti harganya dikerek ke atas dia lebih bisa cepat dapat profit. Nah, sederhananya sih gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau saran dari saya sih buat teman-teman yang memutuskan spekulasi buy di KF ya, teman-teman tentu yang pertama yang paling penting adalah money management ya. Jangan pernah all in di satu saham, jangan pernah full margin, apalagi full margin bahaya ya. Jangan pernah HK, jangan kejar harga tinggi ya. Money management diatur, masuk sebagian dulu ya. Sebagian lagi jaga-jaga kalau misalnya harganya dibanting lagi ke bawah. Kalau misalnya nanti dia naik, ya udah teman-teman tinggal atur sendiri target profitnya. Apakah mau take profit di 5.300, apakah di 5.800, atau ya teman-teman cukup
confident kalau misalnya saham ini akan dibawa ke 6.400. Oh ya, satu lagi. Ya, ini tadi kita lihat analisa bandarmologi secara umum ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan asing di saham ini sih teman-teman, sebenarnya cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena sejak harga dibanting tanggal 13 Januari kemarin, asing itu akumulasi loh. Ya, asing itu akumulasi selama 4 hari berturut-turut di saham ini gitu. Baru di hari ini ada asing yang keluar, itu pun sedikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini asingnya akum ya, 15 tambah 1 16, 16 tambah 26 42 ya. Iya 42 ya. Oke. Jadi asing udah akum 42.000 lot, terus baru keluar 8.000 lot, sehingga dia otomatis masih punya barang kan. Oke. Nah, harga rata-ratanya pun nggak akan beda jauh deh. Pasti masih di sekitaran 5.300-an ini harga average-nya. Jadi kesempatannya sih masih cukup bagus sih. Artinya di harga sekarang ya. Saya cerita analisa KF di harga sekarang, bukan pas dia lagi terjun bebas di sini. Itu kita menghindar gitu ya. Tapi di harga sekarang itu cukup menarik ya. Karena secara bandarmologi pun terjadi akumulasi yang cukup signifikan untuk saham KF gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk KF ya. Mungkin kita bahas sedikit deh saham apa temennya, INAF ya. INAF pun kalau kita lihat sama sih teman-teman ya. Secara trend line pun ini cantik ya, walaupun sebenarnya dia ya bisa aja dibawa turun ke bawah sekali lagi ya. Oke, INAF ini kalau misalnya dia ARB dia bakal dibawa ke berapa? Kita tengok dulu ya. Jadi ini closing di 4.900 ya, harusnya sama sih 4.500. Nah, iya kan bener kan? Jadi closingnya akan dibuat di harga 4.500. Nah, dah situlah kurang lebih ya. Nah, jadi ya pergerakannya sama lah ya, karena kalau yang udah nonton video sebelumnya saya pernah cerita kemungkinan besar bandarnya sama. Kenapa bandarnya sama? Karena cara ngelukis chartnya itu sama ya, naik turun naik, sideways turun naik, dibanting ke bawah ya. Secara volume pun rendah ya, bahkan di sini volume udah mulai naik lagi bahkan ya di harga ARB ya. Dan secara bandarmologi pun kalau kita lihat INAF ya teman-teman, INAF ya. Juga terjadi akumulasi. Memang di sini ada distribusi ya, ada distribusi campur cut loss lah di situ. Terus ada akumulasi, dan yang akumulasinya pun MG ya. Udah sih memang MG ini buat teman-teman yang belum tahu ya, emang isinya broker copet semua ya MG ini ya. Jadi ya ini broker lokal, institusi lokal, isinya banyak bandar yang copet gitu ya. Di harga berapa? Di harga 5.000 dan 5.100 ya, YB, MG, YB ini barengan biasanya gerak ya. 5.000, 5.100. Oke, ini adalah harga bandar. Saya ambil tengah-tengah. Oke ya. Jadi inilah average rata-rata bandar ya. Kalaupun dia dibawa ARB sekali lagi biar tren lainnya cantik ya paling dibawa ke sini sih. Ya, dibawa ke sini, habis itu mudah-mudahan naik, ataupun nggak perlu ditunggu sampai ke sini. Kalau dia mau ngikutin KF ya bisa aja, karena biasanya saham ini naiknya barengan turunnya barengan ya, karena bandarnya sama mungkin ya gitu teman-teman ya. Secara volume pun juga rendah ya, dan ya jadi istilahnya saya cukup yakin lah. Oke, mungkin kita lihat. Oke, tar asing kita lihat. Kebalikannya, kalau tadi KF diakum oleh asing, diakumulasi, kalau untuk INAF sendiri teman-teman dia kayaknya asing keluar deh ya. Jadi seminggu terakhir itu asing jualan keluar dari INAF, baru di hari ini baru akum ya 3.000 lot itu ya. Tapi kalau secara bandarmologi sama sih, apalagi yang akumulasi masih sama, brokernya itu pasti satu grup lah itu orang itu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan INAF pun bisa naik ya. Untuk target resisten INAF sendiri mungkin kita pecah dulu candlenya untuk cari area konsolidasi di mana demand and supply bertemu. Mungkin bisa di sini ya. Bisa di sini. Sorry, agak nyangkut. Di sini deh saya ganti. Oke ya, ini untuk yang pertama.
Lalu untuk yang kedua, saya mungkin bisa pecah lagi ke candle yang lebih candle minor. Oke, nggak ada ya di sini, terutama kalaupun dia naik lagi langsung ketemu di sini ya. Jadi kalau jebol area berapa itu nanti kita cek deh. Oke, nanti kita cek semua. Kita balikin dulu ke candle harian ya. Oke. Ini lalu ini untuk selanjutnya. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk target resisten enough sendiri ya, jadi kan sekarang posisi di 4.900 nih. Ya, posisi 4.900. Kalau yang mau spekulasi buy silahkan ya, kalau yang enggak juga enggak apa-apa. Sayangi cash Anda ya. Untuk target resisten satunya bisa menargetkan di harga 5.300 ya. Kalau jebol, kalau misalnya 5.300 ini jebol, enteng aja dia naik ke 6.400 gitu ya. Tapi kalau melihat tren sebelumnya sih mungkin akan sama seperti KF, dia bakal sideways dulu selama beberapa waktu ya teman-teman. Nanti kalau keluar sentimen positif atau berita positif lagi, baru deh sahamnya tuh diterbangin lagi ya. Polanya selalu seperti itu ya untuk saham KF dan INAF ini teman-teman ya. Oke, harga bandar di 5.000, jadi hati-hati. Harga ARB sekarang kurang lebih sama dengan harga beli rata-rata bandar. Bisa saja besok langsung diterbangin. Siapa yang tahu ya. Oke teman-teman. Jadi itu tadi pembahasan singkat untuk saham KF dan INAF. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, terutama yang nyangkut. Kalau mau average down mungkin ini saatnya untuk Anda bisa mulai average down untuk mengurangi loss perlahan-lahan. Itu ya teman-teman. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwasanya video yang saya buat ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham KF dan INAF ya. Jadi video ini saya buat semata-mata murni untuk memberikan analisa yang objektif dan menambah referensi teman-teman gitu ya, menambah referensi dalam menentukan trading plan di saham ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Oke, demikian tadi teman-teman pembahasan kita. Jangan lupa subscribe video channel kita ini ya, supaya teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.